rekan-rekan, terutama khususnya kaula muda dan remaja. Ketemu lagi di dalam channel kita, yaitu channel Yayasan Harapan Teheta. Seperti video kita yang sudah sebelumnya, bahwa Yayasan Harapan Teheta yaitu bergerak khusus di bidang kesehatan, terutama kesehatan untuk para komunitas di masyarakat. Nah, Yayasan Harapan Teheta banyak mendampingi teman-teman di komunitas, terutama komunitas marginal maupun penyintas, dan khususnya teman-teman komunitas di kelompok dukungan sebaya orang dengan HIV. Nah, sekarang topik kita adalah, saya ingin menyampaikan tentang, tidak jauh berbeda dengan topik yang sebelumnya, tetapi ini menceritakan tentang seks yang berisiko. Nah, kenapa saya ingin menyampaikan tentang seks berisiko? Karena ini berhubungan dengan upaya kita dalam pencapaian di tahun 2030 nanti akan ada eliminasi, tidak ada lagi penyebaran terkait dengan HIV. Oke, sebelum kita membicarakan tentang seks berisiko itu seperti apa, saya ingin menyampaikan tentang seksualitas itu apa sih sebelum kita berangkat ke tentang seks yang berisiko. Seksualitas yang didefinisikan berdasarkan Organisasi Badan Dunia adalah seksualitas dilakukan dan diekspresikan dalam pikiran, fantasi gairah, kepercayaan diri, nilai, perilaku yang meliputi seks, peran, dan identitas, gender, orientasi seksual, erotisme, kenikmatan, keintiman, dan reproduksi. Itu terkait dengan seksualitas. Nah, kenapa kaitannya dengan seks berisiko? Supaya kita ketahui bahwa itulah perannya, ada peran tersendiri terkait dengan seksualitas. Nah, seks bisa dikatakan tentang jenis kelamin, terus baik itu laki-laki maupun perempuan, dan intersex. Nah, intersex tentunya kita mengetahui bahwa ada gen tersendiri yang biasa kita sebut dengan, mohon maaf nih, varia, trans atau transpuan, terus banyak macam lainnya. Itu terkait dengan ada perubahan genetika di dalam tubuhnya. Namun di luar dari itu, biasanya kita menyebutnya adalah orientasi seks. Nah, terkait juga dengan gender. Gender itu sebenarnya bisa dikatakan tidak masuk di dalam sebuah pengertian tentang seks. Tetapi gender itu adalah berdasarkan konstruksi sosial yang terjadi di masyarakat. Konstruksi sosial itu ibarat kata seperti ini. Laki-laki dan perempuan itu dikategorikan sama. Bahwa perempuan pun bisa melakukan pekerjaan laki-laki. Begitu juga sebaliknya, laki-laki pun bisa bekerja, melakukan aktivitas perempuan. Yang membedakan hanyalah biologis mereka saja. Makanya ada seks, ada gender. Kalau seks tentang laki-laki dan perempuan, baik itu tatanan biologisnya. Kalau gender mengenai konstruksi sosial. Nah, bagaimana kaitannya dengan perubahan perilaku seseorang terhadap seks berisiko, rekan-rekan? Nah, di dalam program upaya penanggulangan HIV/AIDS, bahwa lebih dari 80% orang yang mengidap HIV itu adalah berasal dari mereka seks berisiko. Seperti yang saya katakan tadi, seks berisiko adalah lebih dari satu pasangan. Nah, terkadang disitulah orang-orang yang berisiko akan berpotensi penularan HIV. Nah, seperti yang saya katakan di awal, bahwa siapa sih yang bisa mengendalikan seks untuk mereka mempertahankan dirinya? Karena seks adalah kebutuhan biologi seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, terkait dengan seks berisiko seperti yang saya katakan, bahwa 80% lebih orang yang mendapat HIV adalah yang berisiko tentang seks yang lebih dari satu pasangan. Karena
Yang pertama adalah mereka ingin belajar dan ingin mengetahui kebutuhan seks biologis itu seperti apa. Apalagi dengan maraknya teknologi, video dan sebagainya, aksesnya sangat mudah saat ini. Jadi membuat biologis mereka untuk mengetahui tentang seks tersebut. Akhirnya kalau tidak dikelola dengan baik akan berujung kepada seks yang berisiko. Nah, seks yang berisiko lagi ada beberapa kategori ya. Ada beberapa macamnya. Seks yang berisiko bisa dia melakukan seks sesama lawan jenis maupun sesama pasangannya, baik itu laki-laki, seks laki-laki, seks perempuan dan terhadap perempuan juga. Di dalam seks berisiko ada juga yang dinamakan adalah berbesit adalah orientasi seks. Nah, kita membicarakan tentang orientasi seks ini menarik rekan-rekan, bahwa jangan salah kaprah. Orientasi seks terhadap yang anak di bawah umur, kalau pendapat saya itu yang dinamakan adalah seks yang menyimpang. Kalau di bawah umur ya, Nah, untuk melakukan seks yang di bawah umur. Tetapi kalau sudah mencapai umurnya yang dewasa di atas 18 atau 19 atau 20 tahun, biasanya kalau di dalam seks yang berisiko itu ada mereka orientasi seks. Pertama mencoba dengan yang namanya heteroseksual atau pasangan lelaki dan perempuan. Terus ada juga orientasi seksnya adalah karena sudah sering dan sudah bosan, terjadilah namanya seks lelaki sesama lelaki maupun perempuan sesama perempuan. Orientasi seks adalah kalau kita harafiahkan ya, orientasi seks adalah ketertarikan secara seksual maupun emosional, psikis seseorang terhadap jenis kelamin tertentu. Nah, di dalam dunia nyata ya, maksudnya kasat mata maksud saya. Jadi orang dengan orientasi seks itu tidak bisa dilihat, rekan-rekan, tidak bisa dilihat berdasarkan penampilan maupun fisik luar. Ketertarikan secara seksual maupun emosional itu mereka saling terikat. Jika salah satu saja itu bukan disebut dengan orientasi seks. Seperti yang saya katakan bahwa orientasi seks itu terdiri dari homoseksual, biseksual, heteroseksual maupun aseksual. Homo kita tahu sendiri, hetero kita tahu sendiri, seperti yang saya sampaikan. Nah, jadi orientasi seks itu yang kelompok berisiko kalau tidak dikendalikan itu akan sangat berbahaya. Biasanya sangat rentan sekali adalah yang sangat mereka berubah terhadap perilaku itu adalah faktor lingkungan maupun pergaulan. Supaya rekan-rekan tahu bahwa yang paling kecondrong sekali adalah terjadi perubahan orientasi seksual itu berdasarkan dari faktor lingkungan bahkan pergaulan mereka. Seseorang yang seks berisiko itu karena apa sih? Itu banyak juga pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman di tingkat komunitas kita biasanya. Nah, biasanya seseorang yang berisiko seks itu karena apa? Yang pertama saya dijelaskan adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin menentukan seseorang untuk mengetahui seks berisikonya seperti apa. Terus yang kedua, identitas gender. Nah, identitas gender membawa dampak perilaku seseorang. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa gender adalah konstruksi sosial yang dijabarkan di lingkungan sosial masyarakat. Karena tidak ada takaran lebih besar maupun lebih kecil antara laki-laki dan perempuan. Ekspresi gender adalah mengekspresikan bahwa dia ingin mendapatkan validasi dari seseorang, baik itu berdasarkan femininnya, maskulinnya, dan lain sebagainya. Nah, orientasi seksual tentunya memberi dampak juga terhadap seks berisiko ini seperti yang saya sampaikan. Nah, dari semua itu terjadilah perilaku seksual yang bisa dikatakan
kalau orang awam bisa dikatakan ya perilaku seksualnya menyimpang nih. Nah, padahal kalau pendapat saya, kalau perilaku seks menyimpang adalah perilaku seks yang pedofil untuk melakukan seks di bawah umur untuk anak-anak. Tetapi kalau sudah di atas dewasa, remaja dewasa 18 tahun ke atas sesuai dengan undang-undang kesehatan kita adalah remaja dewasa yang siap untuk pernikahan untuk melakukan seks itu 18 tahun ke atas. Nah, itu berdasarkan undang-undang kesehatan tentunya. Kalau di atas itu umur usianya berarti mereka melakukan orientasi seks yang menyimpang. Orientasi seks lah ya, bukan menyimpang, orientasi seks, karena mereka ingin mendapatkan kepuasan, apalagi yang sudah sering melakukan seks, terutama seks dengan pasangannya yaitu heteroseks, laki-laki dan perempuan. Sudah bosan dan sebagainya, bahkan ada yang kita udah bosan pacaran sama perempuan atau laki-laki, sering ditolak dan sebagainya. Ada ekspresi, ada psikologis mereka yang terganggu. Akhirnya ya udah diperparah lagi, diperkuat lagi dengan tetapi diperparah lagi dengan faktor lingkungan yang mendukung mereka, bahkan faktor pergaulan mereka juga mendukung untuk adanya perubahan perilaku seks, sehingga akhirnya mereka dan mendapatkan perhatian tentunya ya, sehingga akhirnya mereka melakukan seks, baik itu laki-laki sesama laki, perempuan sesama perempuan, karena berdasarkan merasa nyaman dan merasa mereka diperhatikan dibandingkan lawan jenis seperti yang saya sampaikan. Nah, rekan-rekan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perilaku seks berisiko sangat berpengaruh dalam penyebaran HIV, terutama di kalangan remaja yang temuan kasusnya lebih dari temuan remaja dewasa ya, usia 20 sampai 30 tahun. Yang terbanyak saat ini orang dengan HIV. Nah, perilaku seks berisiko itulah yang membuat dan berpotensi besar terjadinya penularan HIV maupun IMS atau infeksi menular seksual lainnya, penyakit infeksi menular seksual lainnya. Itu sangat besar perannya dalam hal penyebaran itu. Kalau kita tidak menanggulangi saat ini, baik itu peran pemerintah, peran komunitas, baik itu sampai peran yang terkecil dari peran keluarga untuk berpartisipasi dan melihat dan mendampingi anak-anak maupun teman-teman semua. Nah, masalah ini tidak akan selesai. Kita tidak akan bisa mencapai eliminasi di tahun 2030 nanti bahwa HIV akan tidak lagi terjadi di Indonesia secara umum. Nah, peran-peran itulah yang harus dikuatkan untuk supaya jangan sampai anak remaja, anak-anak di tingkat keluarga, kami menyarankan bahwa berperilakulah seks yang sewajarnya. Kalaupun mau orientasi seks dan sebagainya, seperti yang saya katakan bahwa tidak ada yang di dunia ini yang bisa mengendalikan seks untuk melakukan hubungan seks. Nah, untuk menanggulangi itu, yang pertama adalah kuatkan iman, dan yang kedua adalah berperilakulah seks yang sehat, yaitu menggunakan kondom ataupun menggunakan obat pencegahan. Nah, di puskesmas sudah ada yang namanya obat pencegahan tentang supaya tidak tertular HIV, itu namanya PrEP. PrEP adalah masa pajanan untuk penularan HIV. Kami berharap rekan-rekan semua bisa menangkal untuk hal itu. Bagi teman-teman yang sudah positif HIV, saya sarankan adalah cukup virus itu di Anda, berperilakulah seks yang aman, seks yang sehat. Begitu juga dengan kaula remaja yang sangat-sangat berisiko saat ini, berperilakulah seks yang aman. Kalau bisa, jangan melakukan seks sebelum menikah. Oke rekan-rekan,
sebagai statement penutup saya tentang seks berisiko pada hari ini, yaitu saya ingin menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan dimanapun berada, baik itu khususnya para remaja, dewasa maupun orang tua yang mendengar channel ini, bahwa yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan seks berisiko ini adalah seluruh kepada lapisan masyarakat. Tolong hargai dan menerima keragaman yang ada. Karena dengan menghargai dan menerima keragaman yang ada, kita akan menciptakan suatu suasana yang tidak lagi stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang yang berorientasi seks yang tidak lazim tentunya. Nah, kita berharap akan itu terus sensitiflah terhadap penerimaan hak yang terkait dengan program komunitas. Apakah mereka friendly, apakah tidak? Sangat berperan sekali untuk supaya mereka tidak jatuh di dalam sebuah lingkungan atau pergaulan yang mengakibatkan seks yang berisiko seperti yang saya sampaikan. Jangan memberikan label negatif terhadap seseorang kalau tidak mengetahui sebenarnya apa sih seseorang itu. Contohnya seperti ini. Kadang kan kita dia lesbi, dia gay, dia seks yang penyimpang. Orang-orang tersebut tidak terlihat secara kasat mata. Mereka feminim, mereka maskulin dan sebagainya. Apalagi di tempat gym misalkan dan sebagainya. Nah, terkadang kita menjudge mereka. Sebenarnya itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kami mohon jangan melabeli rekan-rekan yang label negatif kepada seseorang. Tetapi belajarlah menerima bahwa itu adalah validasi mereka. Itu adalah value mereka yang ingin mereka keluarkan. Selama tidak melanggar aturan hukum positif, saya pikir biasa-biasa saja. Ya normal-normal saja. Tapi kalau sampai mereka melakukan seks yang menyimpang seperti yang saya katakan, menyimpang itu adalah mereka melakukan seks dengan anak-anak usia di bawah umur. Nah, itu sangat-sangat memprihatinkan dan itu masuk ke dalam ranah hukum positif. Jadi harapan saya adalah untuk menutupnya terakhir dalam segmen ini, jangan melakukan seks yang berisiko lebih dari satu pasangan. Setialah dengan pasangan Anda. Dengan seks menyimpang menggunakan anak-anak yang di bawah umur, tetapi lakukanlah seks yang benar, seks sehat yang aman, supaya bisa terlindungi dari upaya penularan HIV dan infeksi menular seksual lainnya. Oke rekan-rekan, ini saja informasi edukasi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan kita mohon kepada rekan-rekan untuk selalu menjaga dalam perilakunya di dalam setiap aktivitas dan lain-lain. Oke teman-teman, salam sehat, salam tanpa stigma dan diskriminasi. Ya rekan-rekan, jangan lupa di channel kita Yayasan Harapan Teheta, jangan lupa di subscribe, like dan komen. Kita siap membuka diskusi melalui komen-komen kita maupun bertanya langsung pun. Kita juga ada WA-nya juga, ada di website kita Yayasan Harapan Teheta. Di situ ada nomor telepon kita untuk kita berdiskusi maupun kita siap menerima diskusi apapun dari rekan-rekan semua. Oke teman-teman.